Jadi siapapun yang pingin hidupnya seperti saya ya, mudah banget. eh, Tuhanku, agamaku Islam, dan Tuhanku sudah memberikan kepada umatnya. Barang siapa yang ingin berkelimpahan, ada cara-caranya tertentu. Bukan karena pesugihan, bukan karena apa-apa, tapi ini pesugihan Islam ya. Dan yang mengajarkannya sendiri Nabi dan Yang Maha Kuasa. Jadi dari dulu itu saya tidak pernah ada guru dan tidak pernah ada seorang ustadz atau kiai yang mengajari saya. Tapi saya orangnya suka belajar dan suka menerima masukan-masukan yang berbau-bau tentang keilmuan, tentang bagaimana cara mempermudah kita bisa mendapatkan kerezekian, bagaimana caranya kita bisa mengangkat derajat keluarga, karena saya dari keluarga yang katakanlah ekonominya yang sedang-sedang, bahkan menengah ke bawah lah ya. Jadi kami untuk memenuhi kebutuhan kami amat bersusah payah, dan aku nggak mau hidup kayak begitu. Kenapa? Karena orang tua saya hidupnya yang pas-pasan itu membuat kami semua dikucilkan, dihina, diremehkan, dan saya nggak mau itu. Saya ingin keluarga saya ada derajatnya, nggak diremehkan orang, disegani orang. Nah, untuk meraih itu semua kita harus mempunyai banyak uang. Dengan banyak uang kita akan dihargai, disegani, dihormati sama orang lain, dan nggak diremehkan sama orang lain. Caranya kita harus punya usaha biar kita bisa mendapatkan pundi-pundi uang itu ya. Karena keluarga kami itu berasal dari orang yang menengah ke bawah, jadi usaha kami ya begitu-begitu aja. Tapi Sang Maha Kuasa begitu baik sama saya selalu sering baca-baca ilmu agama, yang gimana caranya, amalan-amalan apa yang bisa mendatangkan kerezekian, terutama duit ya. Itu yang selalu saya amalkan, yaitu tentang amalan-amalan yang bisa mendatangkan uang. Silahkan dicoba dan rasakan hasilnya ya. Saya ini sudah merasakan sendiri, bukan katanya, bukan nama orang, bukan, tapi saya sudah melakukannya. Setiap hari, setiap bangun pagi kayak ini, subuh ini, saya selalu ngaji Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk. Dan di kitab itu, kalau pingin kaya itu ya, kalau nggak pingin fakir, miskin, itu lakukan ngaji itu 1-2 kali sehari sekali. Sehari itu jatahnya 1-2 kali, terserah. Kalau saya ambilnya 2 kali, pagi sama habis sholat maghrib, habis sholat subuh sama habis sholat maghrib. Saya pelajari lagi setelah itu gimana wiridnya supaya kita itu bisa, hutang kita itu bisa lunas, gimana wiridnya. Dan itu saya dapat ijazah dari Gus Arifin Bedoro. Tapi ingat, jangan sampai ambil bank tetel ya, bank harian itu jangan. Kalau kalian usaha warung, jangan ambil itu. Kalau nggak kalian pingin hancur gitu loh ya. Itu ya, Fatihah Rozak itu dibaca 100 kali habis sholat fardu. Tapi kalau saya kepinginannya banyak, pingin mobil, pingin ini, pingin itu, jadi saya tingkatkan amalan itu. Yang katanya Ustadz Gus Arifin itu kita baca 100, saya baca 5.000 kali. Setelah itu saya wirid sholawat juga, istighfar itu sama ya, habis sholat itu. Kalau keinginan menduada itu ada Al-Fatihah 49 kali. Kalau kalian ingin mendadak dalam hal apapun, hal uang, hal hajat, itu bisa 49 kali setiap tutuk waladolin ya. Al-Fatihah waladolin itu setiap 7 Fatihah tutuk waladolin kamu berdoa. Inginmu apa? Nah, itu cepat, itu untuk doa-doa yang biar keinginanmu cepat mustajabah gitu ya, Rek. Dan sholat malam itu saya selalu lakukan tahajud ya. Kalau kalian ingin, yang dagang terutama, yang dagang-dagang itu kan persaingan ketat. Dan sekarang zaman-zaman akhir gini banyak orang yang pakai black magic untuk menutup usaha kalian. Jadi kalau kalian itu pengusaha perdagangan, itu wajib hukumnya untuk sholat malam. Kenapa Bunda kok wajib hukumnya? Sholat malam itu penolak bala. Allah sendiri loh, Rek, yang datang menolong. Bukan manusia, bukan siapa, tapi Allah sendiri yang menolong kita kalau kita sholat malam ya.
Terus sholat duha itu menjaga kestabilan uang kita, bahkan bisa memperbanyak uang kita dengan sholat duha. Dan jangan tember-tember, kalau kalian terpuruk parah, sholat duhanya harus 12 rakaat ya. Dan jangan melakukan maksiat, karena yang bikin kita melarat itu kita melakukan maksiat. Oke, tahu kan? Di hadis, di Al-Quran juga dijelaskan, barang siapa yang melakukan perzinahan, mendekat aja nggak boleh, apalagi melakukan. Tunggu hari kehancuranmu, tunggu hari kemelaratanmu, itu loh maksudnya ya. Dan itu pasti firman Tuhan ya, firman Allah itu gak akan bereset. Siapa yang melakukan A akan terjadi B, siapa yang melakukan C akan terjadi D. Pasti itu hukumnya. Kalau nggak percaya lakukan. Dan tunggu hari kemelaratanmu. Saya sih nggak mau. Saya nggak mau melarat kok. Gitu loh. Saya juga nggak mau apa. Pokoknya saya ingin membahagiakan semua orang yang ada di sekeliling kita. Orang melarat itu nggak enak ya. Amalan-amalan itu monggo silakan dilakukan. Terus kalau habis sholat itu, kalau sholat sunnah subuh, sebelum subuh itu bikin kita banyak harta juga ya. Sebelum sholat subuh kita melakukan sholat qobliyatul subuh. Jadi surat pertamanya alam nasro, surat keduanya alam taroh. Wiritannya habis sholat subuh itu subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Saya banyak wirid itu, jangan dikira loh ya. Bayangkan ya, seorang paranormal kalau nggak ada tamu dia juga nggak punya uang. Kita ibaratnya itu dagang tapi nunggu orang datang. Kalau nggak ada yang datang, makanya jadi paranormal. Kalau yang jahat-jahat nggak laku. Gitu loh Rek ya. Amalan-amalan itu, dan saya selalu mengamalkan ayat 15 dan juga doa nurbuah. Doa nurbuah itu biasanya saya pakai buat jimat, buat magri orang. Soalnya dengan doa nurbuah itu black magic apapun itu sirna. Dan jangan lupa puasa hari lahir. Kenapa harus dipuasai bunda hari lahir? Karena hari lahir itu hari naasmu. Kamu harus pintar-pintar memuasai hari lahirmu, biar siapapun yang niat jahat ke kamu akan mental kena orangnya sendiri. Oke, amalan-amalan itu yang bikin kita kaya raya. Dan jangan pernah putus asa sebelum kita mencapai kaya raya itu. Usaha terus. Tuhan kita lo nggak tidur ya. Ya Fataya Rojak, nutup utang nekakno rezeki. Sholawat bikin hati kita tenang. Istighfar bikin memperbanyak semuanya. Oke? Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk. Wiridnya itu ya Fataya Rojak, nutup utang nekakno rezeki.